banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Riau menangkap seorang provokator perusakan mobil polisi saat aksi demo Baru Riau Kamis pekan lalu. Dari rekaman video para pelaku yang turut terlibat perusakan mobil polisi, agaknya pria ini diusir paksa mahasiswa dan memancing kericuhan. Saat digelarnya aksi unjuk rasa buruh dibawa dengan menggunakan truk polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar. Halo gengs, berjumpa lagi kita di dalam portal Berita Jagat Raya News, berita berkaitan dengan politik seantero dunia. Sudah pastinya berinformatif dan sensasional. Hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan politik di Indonesia. Namun sebelum itu, sila subscribe, like, share, dan komen khas untuk Anda. Kita harus berubah. Sekali lagi kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi kita harus berubah. Seperti mana yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, hanya investasi saja yang dapat mewujudkan jutaan pekerjaan kepada pengangguran di Indonesia. Maka itu diwujudkan Undang-Undang Cipta Kerja. Walau bagaimanapun, setelah terima draft final Undang-Undang Cipta Kerja dari DPR, Istana belum bersuara lagi. Rabu 14 Oktober 2020, Kompas.com. Jakarta Kompas.com, pihak istana belum mau buka suara meski sudah menerima draft final Undang-Undang Cipta Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat. Draft final Undang-Undang Cipta Kerja itu diantar oleh Sekjen DPR Indra Iskandar ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu 14 Oktober 2020 siang. Indra Iskandar menyatakan, kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR. Rang undang-undang tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya, kata Indra sebagaimana dikutip dari siaran Kompas.com. Setelah berada di gedung Setnek sekitar 2 jam, Indra keluar dengan didampingi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara Lydia Silvana. Saat ditanya apa yang dibahas selama 2 jam di kantor Pratikno, ia menjawab hanya memperlihatkan isi draft tersebut kepada Pratikno. Sambil dilihat isi-isinya, jadi prinsipnya enggak ada masalah, kata dia. Setelah itu, Indra menyerahkan draft Undang-Undang Cipta Kerja itu kepada Lydia yang berdiri di sampingnya. Namun Lydia selaku tuan rumah justru enggan berkomentar saat ditanya awak media ketika itu. Setelah Indra pergi, Lydia langsung kembali masuk ke lobi gedung Setnek. Ia hanya mengatupkan tangan saat wartawan meminta untuk wawancara. Beliau tidak memberikan respon kepada wartawan yang sedang hendak membuat liputan pada ketika itu. Menteri Sekretaris Negara yang ramai-ramai dihubungi juga tak menjawab pertanyaan media saat dihubungi lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan para menteri dan pegawai istana. Sekarang ini istana tidak memberikan respon kepada para wartawan karena mungkin ditakuti akan diputarbelit oleh para wartawan. Padahal wartawan ramai-ramai mengajukan pertanyaan, misalnya kapan undang-undang itu akan ditandatangani Presiden Jokowi, kapan akan diunggah secara resmi di situs pemerintah, hingga tanggapan terkait draft undang-undang itu yang sempat berubah-ubah. Jika respons diberikan kepada wartawan, adalah ditakuti bahwa wartawan akan spin cerita tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelum ia disahkan oleh Presiden Jokowi dan diunggah secara resmi di situs pemerintah.
Seperti mana yang dilaporkan, adapun draft undang-undang yang dikirim ke Presiden yaitu yang terdiri atas 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan penjelasan. Dalam Kompas.com menambah, draft tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020. Sebelumnya sempat beredar draft dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 draft yang diterima wartawan, termasuk draft setebal 905 halaman dan 1035 halaman. Perubahan jumlah halaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja diakui oleh Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Akhtas, di mana beliau mengakui bahawa ada perubahan substansi dalam draft final dengan draft yang beredar sebelumnya. Namun beliau mengatakan perubahan tersebut merupakan penyelarasan keputusan saat rancangan undang-undang masih dibahas ketika rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Begitulah berita yang dilaporkan oleh Kompas.com yang bertajuk "Setelah terima draft final Undang-Undang Cipta Kerja dari DPR, Istana belum bersuara lagi." Sama-sama kita nantikan bila Istana akan bersuara di video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Gengs, gratis gengs.